Ya, dalam dokumen nota keuangan terkait RAPBN tahun 2022, pemerintah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, tentu saja untuk memperkuat konektivitas nasional. Infrastruktur ini juga disebut sebagai katalisator bagi pemulihan ekonomi nasional. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat, pemerintah akan membangun jembatan yang akan menghubungkan kota Batam dengan Pulau Bintan. Lalu apa yang masyarakat bisa dapatkan dari jembatan yang tentu saja akan menelan biaya yang cukup besar ya, kalau tidak salah hingga belasan triliun rupiah. Insight akan membahasnya kali ini bersama saya, Desi Anwar. Kepulauan Riau adalah provinsi yang baru terbentuk pada September 2002 silam dengan ibu kota yang berada di kota Tanjung Pinang. Meski begitu, masyarakat lebih mengenal kota Batam sebagai pusat daya tarik Provinsi Kepri. Ketimpangan pembangunan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah provinsi. Dengan 96% wilayah berupa lautan menjadi tantangan khusus bagi Pemprov untuk mewujudkan pemerataan. Untuk mengakselerasi pembangunan dan meminimalisasi ketimpangan, akan dibangun jembatan yang menghubungkan kota Batam dengan Pulau Bintan. Bila terwujud, jembatan ini digadang-gadang bakal jadi yang terpanjang di Indonesia. Saat ini jembatan Batam Bintan sudah masuk dalam tahap finishing detail engineering design. Puluhan investor disebut siap mendanai proyek raksasa ini. Bila sesuai jadwal, pembangunan fisik jembatan ini akan dimulai pada awal tahun 2022. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri menyatakan siap mendukung program pemerintah pusat terutama di bidang infrastruktur. Salah satunya adalah pembangunan jembatan Batam Bintan atau disingkat sebagai Babin. Nah, ini nanti akan membelah lautan ya. Jembatan ini disebut bisa menjadi generator penggerak dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. Untuk lebih jelasnya, sudah bergabung bersama saya di studio Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau atau Kepri. Pak Ansar, terima kasih banyak hadir bersama kami. Sehat Pak Ansar? Sehat, alhamdulillah. Iya, kita melakukan wawancara ini sudah divaksin, sudah dites PCR, dan kita jaga jarak ya. Nah, Pak Ansar ini sudah 7 bulan sekarang menjabat sebagai Gubernur Kepri, persisnya pada bulan Februari ya. Iya, 26 Februari. Dan kalau tidak salah tanggal 24 September ini merupakan hari jadi dari Kepulauan Riau itu sendiri ya. Ke-19. Ke-19 ya, tahun 2002, hasil pemekaran ya. Iya. Nah, Pak Ansar sendiri baru 7 bulan bisa dikatakan seorang gubernur yang harus sibuk dengan COVID. Ngomong-ngomong, bagaimana Pak Ansar situasi penanganan COVID pandemi saat ini, bagaimana update-nya, situasi posisinya? Alhamdulillah, situasi COVID di Kepri saat ini sangat bagus ya. Sejak diberlakukan PPKM diperketat, PPKM level 1 sampai 4 bulan Juli, kita melakukan upaya-upaya signifikan dan awal-awal itu angka konfirmasi harian kita sempat mencapai hampir 1.000 rata-rata per hari. Di bulan Juli ya kalau tidak salah ya. Awal Juli, 8 Juli dimulai. Dan alhamdulillah 2-3 hari ini sudah hanya tinggal 21, 30 terkonfirmasi per harinya. Dan kita semua sudah pada level 3. Harapan kita nanti assessment ini kita bisa turun ke level 2. Iya, gitu. Jadi PPKM 3 ini cukup dipatuhi Pak Ansar? Sangat dipatuhi oleh masyarakat. Kita pun juga mengawasi dengan pendekatan persuasif ke masyarakat dan mengurangi juga tingkat mobilisasi masyarakat, indeks mobilisasi masyarakat menurun,
Dan alhamdulillah hasilnya sekarang kita rasakan. Ya, dan tidak ada, Iya, ini Mbak. vaksinasi kan penting kan. Iya. Kalau dari vaksinasi itu sendiri sudah berapa persen? Kalau Apalagi untuk vaksinasi di lansia dan Kepri sampai hari ini sudah mencapai dosis 1 78,9%. Untuk dosis 2-nya sudah mencapai 54% hampir. Nah, khusus lansia, karena lansia menjadi concern kita juga, karena resistensinya tinggi, sudah hampir mencapai 68%. Dan vaksinasi dosis 1, dosis 2 ini terus kita kejar, kita kebut. dan anak-anak juga. Termasuk anak usia 12 sampai 17 tahun. Jadi kita bulan September harusnya sesuai target ya, akhir Iya. tahun semuanya bisa Insya Allah. divaksinasi. Iya. Ini ada 2 juta ya lebih ya kalau jumlah Penduduk kita di memang 2.040.000 lebih, tapi kewajiban kita vaksinasi 70% dari penduduk yang memenuhi persyaratan itu kira-kira 1,6 juta. 1,6 juta. Kita sekarang sedang menyasar itu karena kan Kepri wilayahnya nggak Iya, semudah pulau, wilayah iya. lain. Masyarakat itu tinggal di 379 pulau sampai ke penghujung Laut Cina Selatan. Yang masih tidak ada namanya itu Ya, pulau-pulaunya ada di situ. sebagian 722 pulau masih belum bernama. Iya. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah memang Mbak Desi, tapi ya dengan kerja keras insya Allah alhamdulillah bisa kita capai angka ini. Iya, tapi yang di pulau-pulau itu sempat dilakukan vaksinasi juga atau Kita masih ada lakukan beberapa daerah yang vaksinasi belum? dan kita berkoordinasi bersama Forkompinda, baik itu TNI, Polri, Badan Intelijen Negara, Kejaksaan, dan berbagai stakeholder di masyarakat. Nah, seperti Polri kan memiliki vaksinasi presisi di tingkat nasional, tapi di tingkat Polda mereka punya paket, namanya paket vaksinasi nasi kapau. Nasi kapau. Nasi kapau bukan nasi padang. Nasi kapau itu vaksinasi menjangkau pulau. Oke. Jadi, kemudian Bagus sekali itu TNI dengan namanya. serbuan vaksinasi TNI di daerah juga punya paket namanya vaksinasi mobile Gurindam 12. Oke, Moba bawah Gurindam Korea. 12. Ini namanya kreatif sekali ya. Iya. Supaya orang nggak takut Iya, mungkin dan ya. yang 12 sampai 17 tahun walaupun dilaksanakan bersama tapi domainnya lebih banyak Badan Intelijen Negara. Iya. Dan bahkan kita mendorong dan alhamdulillah kejaksaan kita dan jajarannya di semua kabupaten kota kita dorong melaksanakan kegiatan pekan-pekan vaksinasi lansia. Jadi semua segmen kita sinergikan dengan Forkompinda yang ada dan organisasi kemasyarakatan, alhamdulillah berjalan. Dan tidak banyak penolakan Tidak ya. banyak Apalagi kalau penolakan. namanya operasi nasi kapau susah Iya. ya untuk menolak. Bahkan Mbak Desi, ketika anggota DPRD kita di provinsi reses, mereka kita dorong melaksanakan kegiatan vaksinasi di depan konstituennya. Kita menyediakan vaksinnya, tenaga vaksinatornya, dan alhamdulillah secara signifikan memang jauh lebih besar. Iya. Dan ini memang kuncinya kan perlu kesungguhan. Ya, kesungguhan dan juga kerjasama yang baik. Ya, contoh Mbak Desi ya, di akhir Juni ketika 1 minggu lagi AstraZeneca itu akan expire, kita sempat mengadopsi 120.000 dosis dari 2 provinsi lain yang mungkin mereka khawatir itu tidak mampu dihabiskan. Iya. Dalam Jadi waktu 1 minggu, 120.000 dosis suntikan itu kita suntikan ke Iya, masyarakat. jadi dan tidak ada yang sia-sia tidak ya. satu pun. Nah, ini yang kalau dari expired. segi distribusi vaksinnya sendiri, pengadaannya tidak ada masalah sampai saat Tidak ada ini? masalah, lancar sejak dulu. Hanya kemarin ketika terjadi fluktuatif di Jawa dan Bali, vaksin kan lebih banyak dikonsentrasikan menangani di Di Pulau DKI Jawa, dan ya. Jawa Barat, Bali. Pada saat itu memang agak terhenti dukungan vaksinasi. Sehingga saat itu kita sempat menghentikan sementara kegiatan vaksinasi massal yang sudah kita rencanakan. Iya. Karena kasihan masyarakat datang nanti vaksinnya tak tersedia. Iya. Nah, Tapi sekarang sudah normal kembali. sudah normal. Nah, kalau kita lihat kan kepulauan Riau itu kan ada beberapa pulau, khususnya Batam misalnya, Iya. ada Bintan, ini merupakan pintu masuk khusus bagi migran itu juga. Iya. Nah, ini bagaimana? Apakah ada program vaksinasi untuk para pendatang migran ini yang pulang mungkin? Iya, begini Mbak Desi, di masa lalu mungkin saya perlu sampaikan sedikit. Memang kita menangani PMI, satu-satunya pelabuhan laut yang dibuka kan Batam dan Tanjung Pinang. Iya.
itu ada klasternya yang berbeda. Tahun 2020 yang lalu tuh 68.000 lebih PMI yang masuk lewat pintu Batam Tanjung Pinang. Sampai hari ini sudah hampir 16.000 yang masuk sejak Januari. Dan semua tertangani dengan iya, baik. itu kita tangani. Kita membentuk namanya Satgas Lintasan sejak April yang diketuai oleh Danrem dan Polri dan instansi terkait termasuk KKP. Nah, setiap hari rata-rata mereka waktu mau lebaran itu bisa masuk 300-an per hari. Tapi saat-saat ini sudah hanya tinggal 100 sampai 150 per hari. Iya. Mereka sampai di pintu Batam, karena Batam itu untuk PMI rekalibrasi yang pulang sendiri begitu, jumlahnya memang cukup besar. Dan kalau mereka masuk, kita swab PCR. Swab PCR, kemudian menunggu hasilnya 12 jam. Nah, kemudian cukup lama ya. Cukup lama. Mereka kita jadi berarti kan harus ada di karantina, harus ada fasilitas. Mereka kita tempatkan di karantina, rusun-rusun pekerja di sana kita gunakan. Kemudian kita gunakan beberapa hotel untuk isolasi mandiri khusus untuk PMI. Nah, sambil menunggu hasil swab PCR itulah yang selama ini banyak kita temukan pada saat swab PCR yang kedua mereka positif. Iya. Menunggu itu mereka kan bersama. Nah, ini bahaya bisa terjadi. Maka kemarin ketika Pak Menteri Perhubungan datang ke sana, kita diskusi soal itu. Akhirnya kita sudah ambil kebijakan, mereka datang di swab PCR, kemudian kita antigen juga. Antigen kan 5 menit. Kalau 5 menit nanti ditemukan ada beberapa yang positif, langsung kita bawa mereka diisolasi di rumah sakit khusus infeksi RSKI dalam. Dan rumah sakitnya memadai. Rumah sakitnya memadai. Baik, Pak Ansar, kita break sebentar, tapi diskusi kita masih cukup panjang ya, jadi tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar masih akan segera kembali. Ya, masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya ditemani Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Kita membahas situasi COVID-19 saat ini di Kepulauan Riau dan tampaknya vaksinasi juga on target dan jumlah kasus positif yang juga semakin menurun. Dan kalau saya lihat ya dari segi positivity rate-nya itu juga sudah jauh menurun. Sempat di atas 5%, sekarang di bawah 2% ya, bahkan di bawah sesuai lah yang rekomendasi WHO itu sendiri. Tapi kita lihat ya kenapa misalnya angka sempat ya meningkat begitu tajam pada bulan Juni, Juli itu karena varian Delta. Mudah-mudahan varian Delta ini sudah selesai, tapi katanya ada varian-varian baru. Ada varian Mu katanya, ada varian Lambda. Nah ini apalagi Pulau Batam dan Bintang ini sebagai pintu masuk pendatang. Di sini kan banyak sekali pertukaran ya antar negara, antar kepulauan. Bagaimana antisipasi ke depan Pak Ansar supaya kita cegah ini? Ya, apresiasi lah, karena Pak Presiden kita concern nih soal ini. Kita diwanti-wanti untuk mengantisipasi, karena sampai saat ini mudah-mudahan tidak masuk ke Indonesia. Ada namanya varian MU, yang kabarnya berasal dari Kolombia, dan sekarang sudah tersebar di 49 negara. Ada yang Lambda dari Peru, itu juga sejak Desember sudah mulai ditemukan dan sudah ke 42 negara ditemukan. Dan ada satu lagi C12 dari Afrika Selatan. Nah, itu baru 9 negara ditemukan itu. Maka kita diwanti-wanti untuk menjaga betul secara ketat nih pelabuhan-pelabuhan kita. Caranya bagaimana? Nah, caranya pertama, pelabuhan-pelabuhan yang ada saat ini yang resmi, kita filterisasi. Setiap PMI yang masuk atau warga negara asing yang masuk, kita harus ikuti prosedur karantina yang sudah ditetapkan. Berapa hari kalau warga negara yang kalau karantina itu 8 hari. 8 hari. Hari pertama dia swab PCR, hari ke-7 di swab PCR, hari ke-8 kalau negatif tanpa gejala, kita berikan surat perjalanan mereka pulang, tapi kita vaksinasi dulu sekarang. Jadi sebelum mereka pulang kita vaksinasi dosis 1. Kalau yang mereka diisolasi seperti di RSKI, di Rumah Sakit Galang itu, mereka diisolasi selama 14 hari. Hari ke-13 di swab PCR, hari ke-14 kalau negatif tanpa gejala,
Boleh. kita pulangkan boleh, tapi divaksinasi dulu. Ya, nah ini semua bagian dari masuk ke Peduli Lindungi juga. Sudah Ya. aplikasi itu sudah Ya, aplikasi berjalan di Lindungi Kepri. kita baru sosialisasikan ini. Walaupun di Batam sudah ada surat edaran wali kota Batam ke mal-mal, tapi kita sudah mulai rapat beberapa kali, nanti diawali kantor-kantor pemerintah, mal-mal, tempat-tempat pelayanan masyarakat. Ya, sekaligus mengedukasi masyarakat untuk menggunakan equipment digitalisasi lah, seperti smartphone, handphone, apa Nah, gitu. kita tentu saja tidak ingin ya terjadi seperti kasus Benar, bulan Mbak. Juni-Juli ketika Delta pertama kali masuk dan Indonesia sempat itu di atas 50.000 Iya, dalam iya, iya. satu hari. Bagaimana dari segi kesiapan bukan saja tenaga kerja kesehatannya, Iya. tapi juga rumah sakitnya dan fasilitasnya. Ini siap jumlah tempat tidur Ya, yang dibutuhkan? selama ini jumlahnya cukup. Kita selalu mengantisipasi seperti di masa lalu, kalau bornya itu sudah mencapai 87% pernah, Sempat kita sudah antisipasi beberapa tempat-tempat. Bahkan kabupaten-kabupaten yang tidak memiliki tempat-tempat karantina dan isolasi, kita kontrakkan hotel-hotel yang ada di sana. Nah, kita selalu antisipasi. Kalau tenaga kesehatan kita sih mencukupi, karena kita dibantu TNI Polri. Kemudian kita juga selalu menjawab persoalan-persoalan nakes. Seperti di pulau-pulau karena keterbatasan nakes, kita pernah melatih nakes lulusan-lulusan stikes itu lebih dari 300 orang. Kita jadikan relawan-relawan untuk ikut bekerja menangani COVID ini. Dan jadi tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Walaupun nanti kemungkinan akan, misalnya kita harapkan tidak akan Benar, terjadi, Mbak Desi. tapi harus siap-siap kan? Makanya kuncinya memang satu, keseriusan kepala daerah. Iya, Karena apapun yang kita temui di bawah mesti kita jawab. Iya, gitu. harus kepala daerah harus menjadi harus contoh turun ya, tangan dan langsung bupatinya memang. juga sama wali kotanya harus Ya, patuh. Nah, alhamdulillah. selama ini kerjasama, kolaborasi dan Ya, saling mendengarkan. Bupati wali kota hampir 2 hari sekali dulu kita Zoom meeting, mengevaluasi. Mereka juga menyampaikan kekurangan-kekurangan, kita saling isi mengisi. Dan saya bahkan bersama Forkompinda, langsung itu Kapolda, Danrem, Kajati, kita turun ke kabupaten kota, rapat evaluasi. Nah, contoh ketika Bapak Wakil Presiden mengumumkan vaksinasi anak-anak umur 12 sampai 17 tahun, besok kita langsung launching di Natuna itu. Kita datang semua ke sana sambil rapat evaluasi. Dan itulah catatan kami lah yang menyebabkan kinerja penanganan COVID insya Allah sampai hari ini menurut kami memuaskan, tetapi harus tetap waspada. Iya, nah biasanya kalau kepemimpinan itu ya kualitasnya diuji kalau ada krisis. Nah, ini kan ada krisis, Pak Gubernur juga masih baru, tapi apa kira-kira awal-awalnya kan pasti adalah tantangan atau mungkin visinya kurang sama dan mungkin hal-hal yang perlu diluruskan, diharmonisasikan. Bagaimana tuh caranya? Ya, memang di awal-awal saya menjadi gubernur sih, saya mendalami ini melalui Satgas COVID yang ada di provinsi. Kemudian saya coba mengidentifikasi persoalan-persoalan penanganan COVID di kabupaten kota. Karena saya memang sudah lama hidup, sudah panjang di Kepri ini, maka rata-rata bupati wali kota pun adalah teman-teman saya juga. Daerah soalnya, asal dari Bintan ya Pak. Sehingga dari Bintan, Tanjung Pinang, Karimun, Natuna. Sehingga kita mudah melakukan komunikasi. Apalagi sekarang sudah ada Zoom, kan kita lebih mudah gitu. Untuk kalau ada satu persoalan di kabupaten apapun, kita langsung rapat sama mereka. Iya. Nah, intinya mana yang bisa mereka lakukan, mana yang tak bisa kita saling isi mengisi. Dan alhamdulillah. Kalau Kepulauan Riau itu sendiri, saya lihat kan pertumbuhannya apalagi sebelum COVID kan lumayan cukup tinggi. Di sana kan banyak sekali ya. Kita Pulau Natuna misalnya, di situ kan ada minyak bumi, gas, belum juga mungkin transportasi, komunikasi yang membuat perekonomian di Kepri ini sangat bagus saya lihat. Tapi dampaknya terhadap COVID bagaimana? Apakah ada sampai minus-minus berdarah-darah seperti nasional waktu tahun lalu? Memang benar Mbak. Kita di awal-awal COVID itu di triwulan kedua tahun 2020, pertumbuhan ekonomi kita sempat terkontraksi sampai minus 6,66%. Di atas nasional kalau gitu, minus 4. Memang berat sekali. Di akhir 2020 secara akumulasi mengalami perbaikan tapi masih minus 3,8%. Tapi alhamdulillah karena kinerja ekspor impor ya,
kemudian UMKM kita juga bergerak, belanja pemerintah juga kita dorong, konsumsi masyarakat juga persentase dukungannya besar. Kemarin year on year di triwulan 2 tahun 2021 ini sempat tumbuh positif 6,9%. Jauh di atas rata-rata Maka kalau begitu. sangat spektakuler sih menurut Karena kita. ekspor kita memang sekarang Ya, lagi kinclong ya, dan ya. harga komoditas juga lagi bagus kan. Hanya Mbak yang paling menekan kita sampai hari ini adalah pariwisata. Nah, ini dia. Gitu. Mungkin kita break sebentar Pak Iya. Gup, tapi Iya. masalah perekonomian ini Iya. dan apa kira-kira yang harus diperbaiki kita Iya. masih akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Jadi tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Ya, Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Kita ditemani Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Dan kita tadi berbicara mengenai perekonomian di Kepulauan Riau, khususnya setelah dalam masa COVID ini. Tahun lalu sempat anjlok ya, sampai minus 6%. Tapi sekarang ternyata tahun ini lumayan, sudah di atas 6%, bahkan jauh di atas rata-rata dan di atas target nasional itu masih 5%. Jadi luar biasa. Mungkin Pak Ansar bisa cerita kenapa ini bisa terjadi, khususnya dari mana-mana saja perekonomian ini bisa menggeliat dan apa penyebab utamanya? Penyebab utamanya adalah kinerja neraca perdagangan kita. Karena kegiatan ekspor sudah mulai pulih kembali, terutama industri-industri di Pulau Batam, di Pulau Bintan dan di Karimun, karena memang 3 kawasan ini kan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Termasuk kabupaten kota lain seperti di Natuna, Anambas itu ekspor migas sudah mulai lagi menggeliat. Yang kedua adalah dukungan belanja pemerintah yang masih tinggi. Maka program-program pemerintah lebih banyak kita arahkan kepada program-program padat karya tunai dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan memperkokoh kekuatan ekonomi di masyarakat. Kemudian konsumsi masyarakat juga pertumbuhannya cukup baik, dan beberapa sektor-sektor lain seperti sektor manufaktur, industri di bidang telekomunikasi, industri di bidang kesehatan. Nah, yang sekarang sedang kita dorong bagaimana industrialisasi ini akan terus kita dorong dengan pengembangan investasi baru. Biasanya pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh deindustrialisasi itu stabilitasnya lebih kuat, kekokohannya lebih kuat, lebih sustainable. Kita tinggal jadikan nanti pelaku-pelaku usaha menengah, UMKM bisa menjadi supporting industri. Nah, tapi kita bersyukur dengan kinerja ekonomi kita itu sangat baik. Salah satunya juga kita ditopang oleh mulainya ekspor kegiatan refinery boksit di kawasan ekonomi khusus Galang Batang. Jadi industri-industri yang memang bahan bakunya maksimal berasal dari dalam negeri, biasanya nilai ekspornya akan jauh lebih besar. Tapi kita tidak boleh bergantung kepada komoditas kan. Nah, industri-industri yang paling bisa diandalkan selain tadi telekomunikasi dan lain sebagainya apa di Batam, Pak Ansar? Tadi disebutkan ada kesehatan yang bisa, dan sekarang kalau kita lihat yang berkaitan dengan teknologi semuanya lagi sedang naik daun ya. Apa-apa saja yang menjadi andalan dan bisa mungkin melampaui migas ya? Ya, di sana industri-industri produk-produk kesehatan ya, di kawasan-kawasan industri kita sangat banyak. Itu juga memberikan dukungan besar. Industri pengolahan manufaktur di Batam, di Bintan juga memberikan dukungan besar. Dan kemudian ya industri-industri pertambangan seperti tambang pasir kuarsa, kemudian pertambangan minyak dan gas di Natuna dan Anambas. Itu yang mendominasi gitu penerimaan negara dan daerah, sehingga mendorong PDRB menjadi kuat gitu. Dan ini kalau sekarang ini bagaimana ini kan sempat ya UMKM terkena imbas, itu bagaimana untuk memulihkan mereka selama 1 tahun ini, apalagi sempat minus, jadi semua bisa mendapatkan bantuan sosial ataupun pelatihan dan lain sebagainya.
Terus terang kita berterima kasih sebenarnya kepada pemerintah pusat karena banyak program-program UMKM dalam bentuk stimulus-stimulus yang diberikan seperti kredit usaha rakyat, seperti dana desa, kemudian bantuan-bantuan stimulus modal yang lain seperti kartu cipta kerja. Dan untuk mensinergikan itu kita di daerah juga menyediakan anggaran khusus seperti itu. Nah di tahun ini terakhir ini kita menyediakan bantuan untuk 1.500 UMKM pinjaman modal di bank daerah yang maksimal angkanya 20 juta rupiah dan bunganya 100% kita jamin oleh pemerintah daerah. Saya coba kalau ini nanti sukses di tahun 2022 mungkin kita akan lebih banyak lagi sediakan itu karena mudah-mudahan itu bisa menjamin eksistensi usahanya dan perluasan usahanya. Nanti mungkin kita akan susun klasternya ke depan bahkan besarannya agar supaya klaster UMKM sesuai dengan kapasitas usahanya bisa memanfaatkan. Iya, gitu. jadi sampai saat ini anggaran terserap dengan baik ya Pak. Insya Allah, Ansar. alhamdulillah. Tidak ada yang kemana-mana. Saya lupa Mbak Desi tadi. Transparan dan akuntabel ini semua. Kan semua ini kita lakukan dengan digitalisasi lah ya. Kasarnya semua anggaran yang kita berikan kepada masyarakat salurannya melalui channeling bank. Kemudian bahkan kita menyediakan anggaran perlindungan sosial ke masyarakat. Mungkin itu juga yang menyebabkan mereka mau divaksinasi. Kalau ada gejala-gejala sedikit mau melaporkan di swab PCR. Kita menyediakan bantuan 1 juta rupiah untuk masyarakat terkonfirmasi COVID yang mereka tertera di data DTKS Kementerian Sosial, data terpadu kesejahteraan sosial. Bagi yang tidak terdaftar di situ, kalau dia karena COVID menyebabkan kehidupannya lebih sulit, mereka cukup mendapatkan surat keterangan tidak mampu SKTM dari lurah dan kepala desa. Kita berikan 1 juta rupiah. Untuk apa Mbak Desi? Supaya mereka mau diletakkan di isolasi terpadu. Keluarganya ada jaminan selama 14 hari makannya. Dan penting ya data ini juga harus ada supaya nanti kalau ada testing dan tracing lebih mudah. Bahkan yang meninggal dunia kita berikan santunan 3 juta rupiah melalui APBD. Pak Ansar, ini saya lihat ya kalau ke Kepulauan Riau ini beda dengan Provinsi Riau. Ini kan banyak pulaunya tadi disebut ada 5 kabupaten, ada 2 kota kalau tidak salah. Tapi kan masing-masing kan punya ini sendirilah dari perekonomiannya kan beda-beda. Biasanya yang beken itu Batam, soalnya kan Batam dan Bintan mungkin kalau khusus untuk pariwisata dan lain sebagainya. Ini bagaimana memastikan bahwa semuanya itu maju dan inklusif lah pertumbuhan perekonomiannya. Nah, kita tadi awalnya kan yang salah satu yang paling penting dan ini merupakan program pemerintah Indonesia adalah membangun infrastruktur. Nah ini bagaimana saat ini kondisi infrastrukturnya dan apa-apa saja yang masih kurang? Ya, alhamdulillah Mbak Desi ya, memang kita akui meskipun kebutuhan infrastruktur di masing-masing pulau yang orientasinya menjamin connectivity wilayah masih perlu kita dorong terus, tapi pemerintah pusat sudah cukup banyak perhatiannya bagi Kepri dan tidak sedikit pelabuhan-pelabuhan samudera dibangun, pelabuhan-pelabuhan di pulau dibangun melalui APBN, pelabuhan-pelabuhan penerbangan perintis dibangun, dan bahkan tidak hanya dalam bentuk pembangunan seperti itu polanya, bahkan tidak kalah pentingnya pembangunan program digitalisasi menjangkau pulau. Konektivitas secara virtual ya, digital. Kita apresiasi juga kepada Kominfo karena kita terus mendorong mereka supaya memenuhi kewajibannya membangun di kawasan-kawasan terutama pulau-pulau terluar di Natuna, Anambas. Apalagi supaya tidak dicaplok tetangga. Iya, tahun ini kita dapat 38 BTS tower-tower itu di kawasan 3T dibangun oleh Bakti. Bakti itu perusahaan mitranya Kominfo dengan pola blended financing mereka membangun itu dan kita menjamin kemudahan birokrasi di bawah dan lahannya. Dan bahkan ada kabupaten kita yang pulaunya banyak sekali yaitu Lingga, tapi tidak termasuk wilayah pulau terluar.
Sehingga kita juga mendorong tahun ini ada 40 BTS yang dibangun oleh operator seluler swasta. Nah, kalau kita bicara industrialisasi 4.0, mudah-mudahan bisa diperkenalkan melalui hilangnya kawasan-kawasan blank spot Iya. di pulau-pulau. Dan ini akan karena lebih itu. gampang dimonitor juga. Benar, Dan Mbak. biasanya Dan kita ini akan terus nih mendorong agar Kominfo bisa memenuhi semua kebutuhan jaringan internet di Iya. semua wilayah Kepri. Yang menarik mungkin jembatan ini bisa menjadi salah satu kunci dalam menjaga konektivitas apalagi antar pulau. Memang kita lihat di Kepulauan Riau sudah cukup banyak ya jembatan. Memang penting kunci konektivitas. Tapi katanya supaya lebih oke lagi, Batam dan Bintan akan dibangun jembatan, nanti biayanya bisa lebih dari 13 triliun ya, dan ini sebenarnya desainnya sudah cukup lama ya. Mungkin Pak Ansar bisa cerita sedikit. Kira-kira apa yang diinginkan dan berapa pengaruhnya terhadap peningkatan perekonomian di situ dengan adanya jembatan ini? Rencana jembatan ini sih sudah sejak tahun 2010 saya kira. Sudah pernah masuk blueprintnya Bappenas. Tapi memang kita dorong kuat sekali itu belakangan ini. Ketika saya di Komisi 5, setiap RDP dengan Menteri PU itu juga saya sampaikan gitu. Lalu kita mulai menelusuri apa sih yang menjadi kewajiban-kewajiban daerah memenuhi itu. Maka sekarang untuk meningkatkan readiness kriterianya kita penuhi itu. Iya, sebelum kita ke readiness kriterianya kita break sebentar, tapi kita akan lanjutkan ini khusus mengenai jembatan Babin yang sudah merupakan impian sejak tahun 2010. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar di studio. Saya sudah ditemani oleh Gubernur Kepulauan Riau, Pak Ansar Ahmad. Tadi kita bicara mengenai infrastruktur ya, yang sekarang sedang dibangun dan sudah dibangun khususnya di Kepulauan Riau ini. Dan memang kalau kita bicara infrastruktur ini adalah masalah konektivitas, karena kepulauan yang namanya juga kepulauan ini susah untuk mengkoneksi kalau memang secara infrastrukturnya tidak ada. Tapi ini kan harus ada dua, konektivitas yang sifatnya digital, virtual, tadi 78 BTS ya sekarang sudah dibangun khususnya untuk yang di kepulauan supaya tidak ada blind spot, dan juga supaya lebih mudah memonitor. Kita ingat kita kehilangan beberapa pulau itu, Sipadan dan Ligitan, karena menjaga kedaulatan susah sekali, apalagi kalau lebih dekat ke negara tetangga ya, mereka bisa datang saja taruh ini benderanya atau paling tidak para wisatawannya datang ke sana, nanti kita kehilangan tiba-tiba. Kedua adalah infrastrukturnya. Ini kita lihat di sini ya, jembatan tentu saja sangat penting. Sekarang nggak tahu masih cukup banyak jembatan di sana. Yang paling besar itu Barelang ya. Barelang ini terdiri dari beberapa jembatan yang menjadi jembatan menghubungkan beberapa pulau. Ya, tapi ternyata Pak Ansar masih ambisi punya jembatan yang lebih panjang lagi. Berapa kilometer? 14,6 kilometer dengan biaya lebih dari 13 triliun, jadi 1 triliun per meter. Iya, kira-kira gitu. Bagaimana ini ceritanya? Apa kira-kira yang kita akan dapatkan dengan adanya jembatan pertama, seperti jembatan ini? Batam Bintan ini sangat kita butuhkan karena di dua wilayah ini ada 4 pusat pemerintahan yang aktivitas kegiatan pembangunan dan administrasi pemerintahannya sangat padat. Seperti di Batam ada Pemko Batam, ada Badan Pengusahaan Kawasan Batam. Di Pulau Bintannya ada Kabupaten Bintan, ada Badan Pengusahaan FTZ Bintan. Di Tanjung Pinang ada pemerintah Kota Tanjung Pinang dan Badan Pengusahaan Kawasan Kota Tanjung Pinang dan Ibu Kota Provinsi di Bintan. Jadi jantungnya lah. Jadi, ada di dua pulau itu. Jantungnya. Yang kedua, jembatan ini tentu memperbesar indeks kemudahan investasi bagi para pelaku investasi. Nah, ketika jembatan ini akan dibangun, saya kemarin pernah Zoom dengan beberapa investor dari Kolombia, mereka saja sudah mendengarkan ini, begitu semangat. Dan gitu. tertarik untuk rencana berinvestasi di Kepri. Nah, jadi memang Mbak, jembatan ini
menjadikan indeks infrastruktur kita meningkat sehingga daya saing kita lebih baik. Daya saingnya ini sangat penting Iya, ya, nah, apalagi kita referensi dekat lain, Singapura iya, ya. Mbak, referensi lain itu tahun 2019 jumlah turis mancanegara yang datang ke Kepri itu sebagian besar 95% ke Batam dan Bintan. Itu tembus mencapai angka 2.870.000 lebih. Iya, dan lebih Jadi, banyak warga negara asingnya semua kan. warga negara asing itu, wisatawan mancanegara. Kita nomor 2 setelah Bali, Bali 6 jutaan. Kemudian DKI 2.400.000-an. Kemudian yang lain-lain total 4 jutaan. Nah, turis itu hampir semua masuk dari pintu Singapura ke Bintan ke Batam. Iya, dan Tapi ada ferry kan di situ benar, dari Finger Pier kalau tidak salah iya, sampai ke kemudian mereka masuk 3 hari kembali lagi. Yang dari Singapura ke Batam datang 3 hari kembali. Nanti hampir tidak ada yang melakukan cross area. Mereka datang dari Singapura ke Bintan, nyambung ke Batam, pulang nanti ke Singapura atau sebaliknya. Nah, dari jumlah itu ke depan saya pikir kalau ada 30% aja karena ada jembatan memudahkan mereka lebih murah, maka sudah menambah length of stay begitu besar gitu turis Wisman kita. Kan length of stay kita baru 3 sampai 4 hari, sementara pemerintah mendorong supaya sampai 5 hari. Makanya selain cross area mereka lakukan, kita memperbanyak juga upgrading objek-objek wisata. Jembatan ini juga Mbak Desi ke depan sangat kita butuhkan untuk interkoneksi listrik. Sekarang sebagian listrik di Bintan itu didukung oleh kabel di bawah laut dari Batam. Tapi tekanannya cukup tinggi, selalu turun naik. Kalau ke depan ada jembatan, selain biayanya lebih murah, kabel bisa disangkutkan di jembatan. Kemudian juga selama ini Bintan itu kebutuhan gasnya dari Batam. Diangkutlah tiap hari pakai roro bertruk-truk itu. Ke depan kalau ada jembatan barangkali dengan pipa gitu. Nah, kemudian Bintan juga buffernya Batam. Batam itu Mbak Desi sekali 5-6 tahun udah agak kesulitan air. Maka satu-satu sumber terdekatnya dari Bintan. Bintan ada beberapa daerah aliran sungai dan pemerintah pusat sudah merencanakan sekali dam Busung namanya, satu kawasan sumber air laut yang di dam itu kapasitasnya bisa 4.000 liter per detik. Nah, ke depan 2.500 liter per detik bisa disuplai ke Batam, sisanya ke Pulau Bintan. Dan itu mencukupi untuk beberapa puluh Jadi tahun. banyak sekali ya alasan untuk membangun jembatan Babin ini. Satu lagi yang penting Mbak Desi, Pulau Bintan itu per hari rata-rata menghasilkan sayur dan buah itu 80 sampai 100 ton. 60% pasarnya di Batam. Selama ini pedagang pengumpul pakai kapal, pakai truk, pakai roro. Memakan waktu ya dan biaya. Ke depan mudah-mudahan petani bisa langsung gitu. Dan dari segi ongkos hasilnya ke juga. Batam, dari segi ongkos, kecepatan dan lain sebagainya. Barangkali kosnya lebih rendah ya tadi sehingga harga jualnya bisa lebih menguntungkan petani. Iya, jadi jembatan Babin ini bukan hanya sekedar untuk menyatukan dua pulau, tapi bisa mengubah ya dan juga meningkatkan perekonomian di Kepri itu sendiri. Nah, kapan ini pertanyaannya dan juga ini anggarannya kan cukup besar. Bagaimana untuk fundraising ini public private partnership PPP atau dari mana skema nanti? Kita memang terima kasih kepada Bapak Presiden terutama Mbak, karena Bapak Presiden terus mengikuti mendorong ini dan pembiayaannya dilakukan secara kombinasi. Nah, mulai dari jalan dari sisi Batam sampai jembatan ke Pulau Tanjung Sauh, Pulau Penghubung, itu saya kira senilai 4,3 triliun. Itu dibiayai melalui APBN, melalui loan. Ya, dan itu proses administrasinya juga soft loan. Ya, sudah dipersiapkan lah berproses. Nah, selebihnya yang selebihnya sampai ke sisi Bintan, di situ ada jembatan yang panjangnya 5 km lebih, itu dibiayai dengan KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Jadi memang proyek ini bersifat unsolicited. Kenapa pemerintah ikut serta di situ? Untuk mempercepat return-nya gitu. Kalau orang
berinvestasi gitu kan visibility study-nya mesti visible ROI-nya gitu. harus Ya, bagus betul, lah. IRR-nya itu. Tapi dari asing bagaimana? Tadi Pak Ansar menyebutkan ada beberapa negara asing yang juga mungkin tertarik ya untuk berinvestasi di sini. Kemarin sudah dilakukan public contest, saya kira tak kurang ada 20 itu dari berbagai negara mempelajari lah begitu ya, mempelajari dokumen-dokumen ini. Makanya kita di daerah menjamin di anggaran perubahan ini kita menyediakan 44 miliar untuk pembebasan lahan, maka tuntas itu di sisi Bintan. Itu sudah berapa persen dibebaskan sekarang? Itu sudah kita anggarkan, kemudian sudah kita tetapkan penetapan lokasinya, PENLOK namanya karena ini proyek strategis nasional. Dan bulan Oktober ini kita bebaskan sampai Desember. Oke, jadi kalau peletakan batu pertamanya targetnya kapan Pak Ansar? Ya mudah-mudahan di tahun 2022 karena kalau memang ini lancar ya mudah-mudahan April 2022 sudah bisa dimulai. Dan memerlukan waktu berapa lama? Dan memerlukan ya saya kira mudah-mudahan September 2024 bisa selesai. Jadi dalam dan Pak Presiden pun ya? bisa meresmikan itu. Ini kan akan kita harapkan menjadi ikon ya, jembatan yang ikonik. Misalnya kalau di San Francisco itu ada Golden Bridge. Dan supaya tidak tidak roboh dan pembangunannya juga betul-betul kokoh, desainnya juga bagus. Siapa yang akan mengerjakan ini Pak Ansar? Sudah ada sudah di tender. Ya kalau tidak salah KPBU-nya desainnya nanti detail engineering-nya selain kita juga investor itu mungkin. Tapi sudah ada desainnya kan? Desainnya sedang proses DED-nya ini. Kita juga menganggarkan itu termasuk survei soil investigation kedalaman itu. Nah itu nanti akan kita serahkan ke Kementerian PU, nanti PUPR itu yang akan meramu semua nanti barangkali menghimpun itu dalam satu dokumen sebagai dokumen penawaran kepada pihak ketiga. Jadi saya kira Mbak ini karena program mega proyek saya kira pasti tingkat kehati-hatiannya menjadi harus sangat tinggi ya. Jangan sampai ada ya misalnya ngirit sana sini tiba-tiba jembatannya roboh mungkin 10 tahun dari sekarang. Pak Ansar, kita juga ingin nih ikut bermimpi. Semoga jembatan Babin ini menjadi sesuatu yang kita tunggu-tunggu dan memberikan manfaat. Masih ada satu segmen lagi, Pak Ansar, masih banyak yang perlu kita bicarakan ya, dan jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Ya, kembali bersama Insight with Desi Anwar. Ada Gubernur Kepulauan Riau bersama saya, Pak Ansar Ahmad. Tadi kita sudah mendengarkan mimpi khusus ini. Sebenarnya mimpi yang cukup lama ya, sejak tahun 2010. Tapi mudah-mudahan nanti awal paling tidak ya bulan April ya tahun 2022, COVID juga semoga sudah tidak menjadi pandemik lagi. Kalau endemik ya lebih gampang lah kita tangani. Tapi jembatan Babin ini sesuatu yang kita tunggu-tunggu ya, harus kita support, kita dorong karena bisa meningkatkan perekonomian bukan saja di Kepulauan Riau, tapi secara nasional juga karena kita lihat Batam sama Bintan merupakan pintu utama bagi khususnya bagi negara-negara tetangga kita, Singapura dan Malaysia. Ini ngomong-ngomong ya, saya pernah ke Bintan 2 kali, saya ikut triathlon di situ. 2 kali saya harus ke sana lewat Singapura. Ini kan aneh kan sebenarnya. Padahal pariwisata itu merupakan salah satu revenue yang paling tinggi ya di Kepri. Pak Ansar, ini ke depan bagaimana? Mumpung 24 September merupakan hari jadi Kepri itu sendiri, sudah 19 tahun usianya, apa yang harapan dan milestone yang harus kita capai sebelum kita berusia 20 tahun ini? Ya saya kira intinya setiap tahun kita memperingati ulang tahun provinsi, mesti ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Maka saya sudah membuat segmentasi-segmentasi di tiap kabupaten kota, ya salah satunya di ibu kota provinsi, kota Tanjung Pinang itu, bahwa ke depan kita akan menjadikan kota Tanjung Pinang itu the real ibu kota
provinsi. Kalau Karena sekarang belum real ya? bukan. Sekarang masih. Artinya begini, kalau hari ini orang seperti Mbak Desi katakan, orang lebih banyak mengenal Batam, Iya. mengenal Bintan. Kalau orang di Jakarta kita bicara Tanjung Pinang, orang selalu berasumsi Pangkal Pinang, Iya. begitu. Brandingnya masih kurang. Nah, maka saya akan coba membranding, kita akan mengemas beberapa objek-objek sebenarnya bagus-bagus di Tanjung Pinang yang kita bisa jadikan sebagai daya tarik tambahan Oke, bagi para contohnya turis. apa saja? Contohnya seperti Pulau Penyengat. Kita punya satu pulau, mungkin Mbak Desi nanti perlu ke sana. Ada lebih dari 40 situs sejarah di sana, ada Masjid Sultan yang bagus, makam-makam, kemudian peninggalan-peninggalan sejarah yang bagus. Suasana tempatnya juga menjadi pulau yang dirindukan. Bahkan di situ ada spesial, dulu kalau kita sekolah di masa lalu ada namanya Gurindam 12. Hasil karya Raja Ali Haji. Nah, Gurindam itu berisikan nasihat yang sampai saat ini dipergunakan. Bahkan cikal bakal bahasa Melayu itu berasal dari Pulau Penyengat. Nah, kalau Mbak Desi izinkan, saya coba baca satu bait Gurindam 12 supaya bisa saya transformasikan ke masyarakat luas ini. Salah satu baitnya begini bunyinya. Barang siapa mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Aib orang jangan dibuka, aib sendiri hendaklah sangka. Gurindam 12, gubahan Raja Ali Haji. Barang siapa mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Aib orang jangan dibuka, aib sendiri hendaklah sangka, hendaklah tahu. Jadi memang Mbak, semua bait-bait itu mengandung nasihat yang luar biasa. Kita punya kota kecil, kota lama di Tanjung Pinang itu, mudah-mudahan ke depan bisa kita kemas kembali seperti kota lama di Malaka. Ya, kita mudah-mudahan akan jadikan itu ya, kalau tidak berlebihan seperti Little Orchard-nya Singapura lah di malam hari ya. Dan di sana juga ya kotanya seperti kota-kota tua-tua. Tapi ini sudah ada blueprint-nya, sudah ada jalannya ke sana, atau masih mimpi dan di itu kepala? di dalam kota, kemudian DED-nya sekarang kita buat di perubahan. Makanya saya bolak-balik ke Kementerian PU, ke Bappenas, kemana-mana ngurusin ini gitu. Ya, nah ini signifikansinya terhadap misalnya meningkatkan jumlah wisatawan ke sana, apa kira-kira yang menjadi target? Oh begini Mbak Desi, kan wisatawan rata-rata mereka ke Bintan Resort. Yang Bintan ada Resort itu jaraknya pantainya. kira-kira 40 km ke pusat ibu kota. Nah kita ingin mereka menambah length of stay-nya. Karena mereka bisa menikmati berbagai kuliner-kuliner akan kita benahi. Kita punya vihara patung 1000 wajah. Wajah 1000 patungnya tuh juga bagus. Dan itu akan kita benahi. Dan ibu kota provinsi pun berada di pulau sendiri. Dan sangat menarik. Ada satu masjid yang gede, indah. Akan kita dorong, kita jadikan wisatawan di malam hari yang indah. Saya kira kita akan poles itu dan nanti kita akan tambah internasional event budaya di kota Tanjung Pinang. Karena memang itu kota budaya dan kota pendidikan. Sangat bersejarah. Kalau sebenarnya kan bahasa Indonesia itu kan dari awalnya dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu pusatnya di situlah. Jadi banyak sekali. Pulau Penyengat itu tidak boleh dilupakan. Tapi sampai saat ini mungkin yang menikmati kan lebih banyak teman-teman kita dari negara tetangga, dari Singapura misalnya, dari Malaysia. Sementara untuk turis domestik ini, bagaimana supaya lebih banyak lagi untuk mempermudah tanpa harus mampir dulu. Nah gini Mbak Desi, sebenarnya jalur transportasi kita sekarang sudah mudah. Kan objek-objek wisata itu ada di Pulau Bintan, di Batam. Masing-masing penerbangan ke sana sudah ada langsung. Ke Tanjung Pinang itu sudah ada 4 penerbangan. Dari Tanjung Pinang ke Bintan Resort itu kan dengan kendaraan hanya 40 km. Nah memang kelemahan kita selama ini, resort-resort di Batam seperti Nongsa Point, seperti di Bintan itu resort-resort yang leisure gitu ya. Resort-resort leisure ini kan lebih banyak diminati oleh turis-turis mancanegara. Termasuk pulau-pulau kecil yang indah Mbak, seperti Pulau Nikoi, Pulau Pengalap, Pulau Bawah, Pulau Cempedak. Itu resort yang sangat-sangat terkenal bagi masyarakat Eropa, Australia. Tapi itu leisure semua, sehingga entertain itu masih terbatas. Nah mudah-mudahan ke depan kita dorong para investor untuk
mendorong melengkapi itu dengan entertain suguhan Iya, yang bagus yang membuat supaya turis-turis lebih lama lah. provinsi yang lain juga datang ke sana. Turis-turis domestik juga bisa Iya, menikmati. biasanya ya itu Iya, wisata kalau Batam kuliner kan itu city penting tour-nya ya. juga sudah cukup bagus, kuliner dan yang lainnya. Maka sempena ulang tahun ini kita akan coba terus mengupgrade provinsi Kepulauan Riau ini sesuai dengan potensinya masing-masing. Segmentasinya sudah kita atur di dalam kawasan-kawasan strategis yang sudah kita tuangkan di dalam visi dan misi. Tapi bagus kami juga bersama karena ini kan Wakil Gubernur. ada revenue atau pendapatan dolar kan, Iya, dengan adanya wisatawan mancanegara ini. Tapi dengan COVID ini saya lihat kan banyak sekali ya turun ya. Bagaimana? Berapa sekarang jumlahnya yang Saya dari? kira hanya tinggal 5% aja. Hanya 5% ya. 5%. Makanya Mbak Desi, kita berharap nih kalau dalam assessment ini nanti level 3 kita turun menjadi level 2, kita akan minta diskresi dari pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan, Menko Perekonomian. Kiranya sudah pada level 2 kita tidak diberlakukan lagi yang namanya swab PCR, tapi cukup swab antigen seperti Jawa Bali. Supaya turis-turis dari provinsi lain, dari pusat ibu kota juga lebih banyak nanti datang ke Kepri. Nah, hanya tentu kita berlakukan yang namanya aplikasi Peduli Lindungi, baik di dalamnya ada vaksinasi 2 dosis, kemudian kewajiban nanti Karantina dulu kalau mendatangkan. Tracing ya. Saya kira kalau karantina kan kalau antar daerah mungkin tidak kita berlakukan, tapi kewajiban-kewajiban protokol kesehatan yang kita harus perketat. Iya, tapi kalau turis misalnya kalau dari yang Singapura dari luar masuk mereka wajib punya karantina liburan dulu. hanya 3 hari, harus karantina 8 hari. Nah, itu Agak juga bagian repot ya. itu bagian mungkin ke depan kalau COVID kita sudah benar-benar stabil, melandai, Singapura juga lebih yakin itu, kita mesti bahas nih secara bilateral. Kan tidak mungkin Ya, kalau nggak orang datang mungkin. 3 hari harus karantina 8 hari. Dan kemudian kembali lagi Singapura Iya. harus karantina lagi. Kan kita karena travel koridor yang kita bahas Mbak Desi, kita bicara memang point to point. Jadi tahap awal hanya Singapura Bintan Resort, Singapura Nongsa Point Marina, masing-masing punya ferry terminal. Dan ini resort-resort yang tidak langsung berafiliasi ke masyarakat. Kemudian protokol kesehatannya juga sudah diakui oleh pemerintah Singapura, sudah siap. Setiap pekerja pakai Blue Pass supaya mudah men-tracing kemana mereka bergerak. Kemudian masyarakat di sekitar itu juga semua sudah kita vaksin 2 dosis. Mau tidak mau kan harus standarnya juga sudah standar internasional. Benar, ya. Pak Ansar, kita tinggal waktunya sebenarnya habis, tapi saya ingin ya, ini masih ada 4,5 tahun di hadapan Pak Ansar ya, menjabat sebagai gubernur. Kira-kira di akhir masa jabatan ini kira-kira Kepri seperti apa? Dengan pertumbuhan berapa dan seberapa competitiveness yang bisa diberikan ya oleh kepulauan ini? Memang begini Mbak, jabatan kita kepala daerah kali ini kan lebih pendek, 3,8 tahun. Waktunya terlalu singkat. Terlalu singkat ya? Terlalu singkat. Makanya saya bekerja mulai sekarang gitu, saya startnya. Sekarang dengan menyiapkan dokumen-dokumen tadi. Supaya kita bisa memanfaatkan sinergitas anggaran pusat dan kita bersama-sama. Kalau bicara pertumbuhan ekonomi, kita akan mendorong semua diskresi yang diberikan pemerintah pusat. Kami bersyukur karena 3 kawasan ini ditetapkan pemerintah sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Banyak stimulus ekonomi dan birokrasi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Nah, saya akan dorong investasi sebanyak-banyaknya masuk ke Kepri, akan tapi investasi itu harus memberikan trickle down efek ekonomi ke masyarakat pada level menengah dan masyarakat kecil. Ya, supaya ada kalau pertumbuhan ekonomi sih ya sebisanya sebesar-besarnya Mbak Desi, tapi hitung-hitungan kita dengan kondisi hari ini sampai 2 tahun ke depan kita punya pertumbuhan ekonomi 7-8% itu sudah luar biasa sebenarnya. Nah, itu pun kita memang mesti kerja keras. Maka saya akan mendorong semua subsistem yang kita miliki di daerah agar mereka betul-betul bekerja dengan cara pandang yang berbeda. Bahwa kita hari ini mesti bisa mereposisi diri kita semua, kita sebenarnya pelayan, bukanlah aparatur sipil negara yang harus dilayani oleh masyarakat. Ya, mudah-mudahan itu yang saya bangun kepada semua subsistem kita, dan saya yakin karena posisi Kepri yang sangat strategis, yang seksi, insya Allah mudah-mudahan bisa kita capai itu. Iya, Pak Ansar, terima kasih banyak dan memang
good governance itu sangat penting dan Iya. harus diterapkan, Iya. dan kepemimpinan yang mulainya dari Insya Allah. atas. Kita harapkan Baik, Mbak. juga kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan Iya. kabupaten dan kota juga bersinergi dengan baik, karena ini mimpi bersama-sama Iya, yang iya. harus dijalankan bersama-sama. Blueprintnya kedengarannya bagus, tapi Iya, kuncinya benar, Mbak. implementasi. Jadi kita harapkan semua ide ini bisa kita Insya lihat, kita bisa Iya. saksikanlah Iya. hasilnya. Sekali lagi Pak Ansar, Ya, terima kasih sama-sama. banyak. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. demikian Insight kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar. Jangan lupa kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Rajin cuci tangan, menggunakan masker, menghindari kerumunan. Sampai jumpa, stay safe. Bye-bye.